Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih layarnya belum tertutup. Dah. Hmm, Pertemuan keempat ya. Empat. Oke. Libur nggak sih minggu kemarin? Kayaknya Rabu deh yang libur. Oke, sekarang pertemuan keempat digital marketing. Seperti biasa kita belajar melalui Zoom, Google Meet dan YouTube. Karena kalau langsung live ada yang gue jelasin sama aja kayak YouTube. Kadang ada yang dengerin atau ada yang lagi asik kan, mendingan gue taruh aja YouTube kapan kalian mau nonton. Tapi seperti biasa pada saat ya mata kuliahnya gue buka Google Meet biar tanya jawab. Yang mau tanya bisa sama aja, silahkan. Sekarang pertanyaan keempat, skrip iklan, penempatan iklan. Jadi sisi iklan, skrip puter. Jadi gue bahasainnya ke copywriting. Copywriting, ada yang tahu kan copywriting? Kemudian ceritain dulu. Copywriting, copy dapat tercipta karena adanya copywriting, yaitu tulisan karya copywriter. Yang nulis itu namanya copywriter, hasilnya copywriting. The task of writing text for advertising, atau dengan kata lain penulisan dibuat untuk keperluan iklan. Copy, mengatakan bahwa arti copy bergantung pada setiap individu memberikan definisi. Sebagai kritik, copy dapat diartikan sebagai rangkaian kata-kata menjawab orang beli yang tidak dibutuhkan. Sebagai pencetak, copy diartikan sebagai kata-kata yang bisa digunakan mendeskripsikan keseluruhan iklan, artwork, headline. Membuat iklan, definisi luasnya proses untuk menunjukkan nilai manfaat ditawarkan oleh merek. Creative plan, dasar yang mengarahkan elemen pesan dalam advertising copy. Bahasa, imajinasi visual, psikis manusia, human insight, psikologis. Nah, itu kenapa kalian suka baca apa sih? Sekarang kan jenis contoh copywriting. Nah, siapa lagi yang ingin menggunakan kata tanpa pikat? Contoh teks copywriting untuk jualan online. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan sesuai dengan tujuannya atau si produk itu. Kalau biasanya kan kalau review makanan, enak banget nih, wah lu harus coba ini, recommended banget. Itu kan seperti makanan adalah penjual produk paling dimanfaatkan utama. Lezatnya sebuah makanan tak hanya memiliki cita rasa yang enak di lidah, tapi juga penampilan menarik, gizi sempurna, dan perpaduan bumbu menggugah selera serta membuat ketagihan. Ini contoh properti, memiliki rumah idaman yang nyaman dan aman untuk dihuni merupakan keinginan setiap orang. Sayangnya tak semua lokasi memiliki kriteria. Jadi kan bahasa itu bahasa-bahasa nyaman, bahasa-bahasa teduh, ya kan? Itu yang digunakan karena properti bahasanya itu harus ada unsur-unsur yang ada di kata nyamannya, karena itu kan orang kita dibuat imajinasi. Nih, seperti contoh ini, bahasa, imajinasi visual, psikis manusia. Jadi kita memainkan sebuah tutur kata bahasa, penempatan kata yang bisa membuat orang berimajinasi dan kena ke psikisnya. Ini buku, asuransi, jadi semua ada. Jadi itu semua jadi bukan asal nulis gitu. Contoh apalagi? Contoh
apa ya? Contoh copywriting salah. Copywriting yang salah, yang menarik, yang menghipnotis. Sembilan teknik hipnotis pelanggan dengan teknik copywriting. Jadi copywriting itu sebuah skill. Contoh, ketika akan mempromosikan suatu produk ke sosial media, sinyal harus digunakan. Berikut salam berpromosi. Berpromosi hanya upload gambar saja tanpa kata-kata. Promosi pakai gambar tapi kata salah-salah. Tidak ceroboh, apa itu scroll. Wow, keren sis. Murah banget, khusus hari ini. Tolong jawab. Tunggu dulu sis, coba lihat nih. Hati-hati, ini dia. Sayang banget, dijamin. Yuk merapat, jangan lewatkan. Berhati-hatilah, gratis nih, lagi hot banget. Nah itu kan bahasa-bahasa yang kalian temuin di sosial media kan. Nah itulah yang harus kalian pelajari. Jadi gimana bahasa kita lewat oral tapi dituliskan gitu. Jadi itu yang ngebuat orang akan ngerasa berimajinasinya, psikis manusianya. Oke. Sebaiknya sesimpel mungkin dibuat agar mudah dimengerti target audiens. Fokus yang jelas mengarah pada suatu keunggulan tertentu, menghitung setiap kata yang digunakan karena penggunaan tepat dan memberikan cukup mahal. Hitungannya ya kelamaan ngomong, durasi tetap berjalan. Jadi semakin tepat sasaran, semakin ringkas dan mudah dimengerti, semakin bagus. Kayak di akun gue kan dosen digital itu, karena target audiensnya itu adalah umur 18-24 orang Jakarta. Nah, makanya bahasa yang digunakan adalah bahasa lo gue. Tapi pada saat mereka DM, gue berusaha mengikuti gayanya mereka. Jadi sesimpel mungkin. Kalau kalian lihat konten-konten gue itu pasti simpel-simpel bahasanya dan enak untuk diikutin. Seperti itulah writing style-nya. Jangan bikin ribet orang. Kalau nggak kabur ntar. Seseorang yang menulis naskah dalam organisasi, seorang menciptakan membentuk seni. Copywriter merupakan seorang jabatannya setara dengan art director dalam sebuah agensi periklanan. Jobs in copywriting, freelance, agency, corporate in-house, dan ini lagi in-nya skill ini karena sangat jarang yang bisa, karena literasi orang Indonesia kan dikit, kecil, jadi kemampuan untuk mengolah kata itu sangat dicari sekarang. Jadi kalau kalian bisa dan mengerti cara gimana menulis kata, menyusun kalimat, itu akan lebih bagus karena akan berpengaruh ke karir kalian. Nulis, habis itu public speaking itu sangat dicari sekarang. Dan copywriting ini susah-susah gampang karena kita harus mencari kata-kata demi kata untuk dirangkai supaya orang tuh menarik. Jadi kalian harus banyak baca, banyak denger biar make sense tulisannya. Oke. Menulis teks iklan yang efektif, ringkas, fokus, spesifik, personal, fokus tunggal, konversasional, orisinal, gunakan variasi kan. Jadi kalau bahasa sekarang itu adalah storytelling. Jadi orang zaman sekarang itu males dijual, diiklanin tuh orang males. Jadi gimana caranya biar nggak terasa seperti kita ini diiklanin, kita ini korban iklan. Kan kalian malas tuh udah ada ads masuk ke YouTube atau ke Instagram kalian atau TikTok, kalian akan malas. Tapi kalau iklannya itu dibalut dengan lucu, dengan cerita yang seru, itu akan beda lagi artinya. Nah, saat membuat copywriting, ada headline, overline, subheadline, body, caption, verbs, boxes, final, slogan, tagline, logo type. Jadi itu ada alur-alurnya dan cara
trik-triknya. Kalau di Instagram itu ada hashtag-hashtagnya, itu harus dipakai juga. Ada CTA, call to action. Jadi setiap postingan itu kita harus ngapain. Makanya kalau kalian hubungi, follow akun ini, pasti di captionnya ada itu namanya CTA, call to action. Headline, fungsi utama menarik perhatian audiens ketika dilihat. Headline itu merupakan saat, jadi sebisa mungkin di headline ini kalian nge-punch orang gitu, maksudnya biar orang tuh stop scrolling. Kalau kalian tahu stop scrolling, atau kita mencari perhatian, atau biasanya kan tulisannya heboh atau dicari atau terungkap, itu kan headline yang bikin kita pengen baca gitu, yaitu salah satu di depannya. Nah, awas tersudut Demokrat limbung. Jadi ini headline biar kita penasaran. Langsung proteksi dari sinar UV action genes. Indirect headline tidak bermanfaat. Nah, jadi seperti ini. Action genes. Nah, kan enak bacanya. Even angels will fall. Tuh. Jadi gini. 10 things I hate about you. Overline atau underline, frasa atau kalimat headline biasanya huruf kecil dibandingkan headline. Jadi untuk lebih menjelaskan dari si headline, makanya underline. Overline, nah ini bahasa-bahasa kecilnya, kan lebih kecil fontsnya daripada headline-nya. Body copy, teks. Body copy merupakan pesan utama dalam sebuah iklan. Isi biasanya huruf kecil dan ditulis dalam paragraf atau beberapa baris kalimat. Body copy digunakan untuk menjelaskan ide atau selling point. Jadi body copy itu ya maksud dari dan tujuannya itu. Body copy, nah ini agak lebih panjang kan, itu menjelaskan atau deskripsinya. Subheadline digunakan blok teks yang panjang melalui bagian baru teks, biasanya dengan huruf lebih besar dan subhead. Nah, seperti ini subhead. Kalimat call out, kalimat lain sekitar gambar biasanya dalam garis menunjukkan elemen spesifik. Contoh dalam iklan body lotion, call out. Jadi seperti itu call out-nya. Oke. Caption adalah bagian kecil yang digunakan bersama ilustrasi, kupon, dan penawaran spesial lainnya. Caption merupakan atau pendek dari teks yang menjelaskan yang sedang Anda lihat pada masa itu. Caption itu penting sekali menceritakan tentang produk itu, apalagi ada voice over sekarang kan, yang bisa bukan menggantikan ya, cara lain dalam menyampaikan pesan. Storyteller, nah itu yang harus kalian pelajari. Kalian harus berani ngomong, harus berani nulis, bikin tulisan dikit aja biar kalian tuh terbiasa untuk ngomong, karena itu lagi dicari sekarang. Apalagi selama pandemi ini kita lebih sering beraktivitas lewat gadget, ngetik, jarang ketemu orang. Nanti khawatirnya adalah pada saat kalian ketemu orang, kalian kagok gitu kan, padahal kalian tuh makhluk sosial. Nah, jadi minusnya di sana pandemi ini. Kita lebih sering melihat layar kaca, virtual digital, tapi pada saat nanti ketemu orang kita kagok. Padahal itu yang lagi dicari sekarang, itu orang yang berani berkomunikasi di hadapan orang, mempresentasikan barang, produk yang orang tuh senang. Jadi kalian harus pelajari itu. Karena susah loh ngerangkai kata biar orang tuh terbuai, itu susah. Caption, storyteller. Di storyteller itu kayak cerita. Kalian lebih senang apa ya? Misalnya nih, beli botol ini. Udah gitu doang, kan nggak mau. Tapi kalau diceritain, seandainya pada saat puasa gue bisa bawa ini botol di siang hari. Mungkin kalau saat emergensi tiba atau macet pada saat pulang dari kerjaan atau kuliah, botol ini bisa nyelamatin gue dari kehausan, bisa membatalin puasa dan membuat lepas dahaga.
nggak masalah deh mau macet 2 jam 3 jam, asalkan botol ini bisa ngebawa minuman atau jus yang kesukaan gue, ya kan lebih enak. Jadi cerita itulah yang harus caption itulah yang harus kita ceritakan kepada barang tersebut. Jadi kita akan ngerasa ada human touch-nya di barang itu. Nah itu harus kalian pelajari gimana cara menyentuh produk ini atau apapun itu dengan caption ataupun copywriting. Sebuah verb atau balon kata adalah sebuah elemen yang ada dalam dunia periklanan, khusus ditempatkan untuk brand kopi yang mengesankan bahwa sebuah pernyataan dikatakan oleh karakter yang sudah dalam iklan. Headline atau blurb tidak lepas fungsi ketika sudah ditampilkan font besar ditempatkan headline sebuah iklan. Blurbs, boxes, caption sederhana dengan menarik perhatian lebih audiens untuk boxes. Nah, no sustainable, let's do the development. Boxes. Diksi atau pilihan kata sebenarnya agak jarang didefinisikan secara khusus. Dalam kamus besar bahasa Indonesia ditemukan definisi diksi, yaitu pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu yang diharapkan. Saya pokar, you sweet, beautiful. Diksi. Tagline, frasa pendek mengungkapkan ide atau konsep kreatif yang biasanya muncul di akhir iklan body. Tagline, I'm loving it. Nah, jadi sebuah tagline yang kita akan ingat. I'm loving it ya itu udah McD banget ya kan. Jagonya ayam ya kan. Terus apalagi yang kalian ingat? Yamaha semakin di depan ya kan, apalagi ntar kasih tahu ya di komen atau pada saat Google Meet. Jadi tagline itu ngebuat kita, oh ini tagline-nya si ini nih, oh ini tagline-nya. Jadi itu sangat pengaruh buat mempositioningkan brand kita. Slogan seringkali fungsikan sebagai tagline. One Heart slogan. Ya. Thank you. Wah, cepat sekali. Jadi itu salah satu copywriting brand merek dalam keberhasilan iklan. Jadi jasa copywriting, landing page. Jadi bahasa-bahasa itulah yang panduan lengkap belajar copywriting. Karena orang zaman sekarang itu pengen dapat cerita atau kepo sih dalam gampang itu, dia pengen tahu semua. Jadi gimana caranya biar menarik si pemberitanya ini. Tagline contoh, main game terkini, hati nggak perlu worry, pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah, I'm loving it, orang pintar. Nah aplikasi. Nah jadi bahasa itu kalian pikir, kalian kira itu gampang, susah. Maksudnya biar kita tuh langsung kena itu kan ada risetnya loh. Jadi gue pernah dengar itu ada ngebikin sebuah tagline maupun slogan itu harus dengan riset. Kita harus tahu apa DNA-nya si brand ini gitu. Jadi biar orang tuh kena. Oreo dijilat, dicelupin, ya kan, diputar, dicelupin. Nah itu kan ya kita pas kita tahu kena gitu. Jadi itu ada risetnya sendiri. Jadi bukan sesederhana itu dalam membuat slogan, copywriting, apalagi apa tadi,
ya tagline, jadi semuanya itu harus ada imajinasi atau harus ada risetnya yang ngebantu kita itu langsung mengsubstitut apa ya, menganalogikan si brand ini kepada pikiran kita. Jadi seperti itu pentingnya copywriting, kalian pelajari gimana. Banyak itu sih, banyak nonton, banyak baca, biar kalian tuh tertata bahasanya, tertata, dan kalian mulai percaya diri buat berkomunikasi di depan publik. Itu sih tujuannya. Jadi itu nggak ada apa ya, nggak ada ruginya deh kalian belajar itu. Jadi pelajarin itu karena itu sangat dicari sekarang. Oke, makasih banyak. Absen jangan lupa taruh di grup, habis itu pertanyaan tulis di Google Classroom. Oke, makasih banyak. See you, guys. Ciao. Stop recording.